Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Siahaan turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Mobil mewah ini bukan sedang dipamerkan di sebuah showroom, melainkan barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung. 7 unit mobil mewah ini dimiliki oleh pengusaha Harvey Muiz yang kini sudah berstatus tersangka kasus korupsi tata niaga PT Timah periode 2015 hingga 2022. Diduga praktik ilegal ini berlangsung berkat lobi-lobi sejumlah pengusaha timah di Bangka Belitung hingga berdampak kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Hingga 27 April lalu, Kejaksaan telah menyeret 21 orang tersangka di pusaran kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah dengan NIM B100240267 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran generasi muda dalam gerakan anti korupsi. Korupsi adalah ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Generasi muda adalah agen perubahan kunci. Mari membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas. Tantangan korupsi di Indonesia. Indeks prestasi korupsi atau IPK di Indonesia tahun 2023 adalah sebanyak 34 dari 100, peringkat 115 dari 180 negara atau TI. ICW mencatat sekitar 2,3 triliun kerugian kepada negara pada tahun 2022. Ini dari 1.189 kasus korupsi. Dampak korupsi sangat merusak. Terjadi ketidakmerataan ekonomi, kualitas layanan publik menurun, kepercayaan publik hilang. Mengapa generasi muda penting? 1. Bonus demografi. Sekitar 75 juta Gen Z dengan 70 juta milenial, lebih dari 50% populasi Indonesia. Digital natif, fasih teknologi, sebarkan informasi cepat, membangun kesadaran massal dengan jangkauan jutaan orang. Idealisme dan energi, semangat perubahan tinggi, belum tentu terkontaminasi praktik korupsi. Dorong transparansi. Inovasi, menciptakan solusi kreatif, membentaskan korupsi lebih efektif, teknologi bangun pengawasan. Yang ketiga, peran advokasi dan aksi nyata. Kontrol sosial, mengawasi kebijakan dan anggaran pemerintah, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kedua, aksi damai, mendemonstrasi menurut penegakan hukum, reformasi birokrasi yang bersih dan adil. Yang ketiga, whistleblowing, melaporkan indikasi korupsi melalui platform aman dan terpercaya. Yang ketiga, inovasi teknologi, kembangkan aplikasi pengawasan atau pelaporan, contoh jaga.id oleh KPK. Selanjutnya, peran nyata yang dapat dilakukan generasi muda. Yang pertama, menanamkan dan mempraktikkan kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Yang ketiga, mengikuti pelatihan atau seminar anti korupsi. Yang ketiga, menggunakan sarana media sosial sebagai sarana edukasi. Tantangan dan peluang. Tantangan: apatisme, tekanan resiko personal, keterbatasan sumber daya. Terus peluang, kolaborasi lintas sektor, pemerintah, swasta, dan LSM bekerja sama. Selanjutnya, teknologi, memanfaatkan AI dan data besar, deteksi dan pencegahan korupsi. Dan yang terakhir, jaringan global, bergabung gerakan anti korupsi internasional, peluk dampak. Kasus korupsi yang terkenal di Indonesia. Beberapa contoh kasus korupsi terbesar yang pernah mengguncang Indonesia. Yang pertama, kasus korupsi EKTP, merugikan negara sekitar triliunan rupiah. Yang kedua, kasus Jiwasraya dan Asabri, skandal besar di sektor asuransi. Yang ketiga, kasus Djoko Tijandra, pelarian buronan yang melibatkan aparat. Dan yang terakhir, kasus BLBI, yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kerugiannya sangat fantastis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.